Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan segala doa dan hajat kami. Perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati para narasumber, yang paling kiri ini Betty lah sama saya gitu, usianya beda jauh tapi ya bang ya. Abang Rero Partogi. Partogi orang mana bang? Oh Batam. Ini juga di kakak ini orang Batam. Terima kasih Bang Rero dari BPIP. Kemudian Abang Anak Agung Suparjono. Kemarin juga gitu kejadiannya Pak. Ada Wakil dan Ramil. Anak Agung juga belakangnya nama Jawa juga. Ini abang dari Kementerian Dalam Negeri, Analis Wawasan Kebangsaan, Subjek Bina Ideologi, Operator Pengendali. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kemudian Kak Disti Azlia Firnadi. Panggilannya siapa kan? Disti. Saya tadi tegur sama, kayaknya pernah ketemu gitu ya. Padahal udah pernah juga ya. Kalau di Kesbangpol saya banyak ketemu orang Kak, terus macam-macam gitu. Terima kasih sudah hadir sebagai psikolog ya, terutama dan akademisi. Kemudian ini komandan kita nih, Pak Fahmi Asegaf. Terima kasih Pak Fahmi. Beliau untuk praktisi hukum juga, konsultan juga. Jadi meluangkan waktu jadi ketua FPK, ketua Forum Pembangunan Kebangsaan. Terus juga pakai rompi pelatih Paskibra ya. Dulu juga pernah, nanti Pak Fahmi bisa cerita banyak. Kemudian rekan-rekan kami dari Purna Paskibra Indonesia, Kak dan teman-teman semua. Kemudian abang dan kakak semua terima kasih sudah hadir. Saya lihat wajahnya agak beda ya dibanding minggu lalu ya. Sepertinya ada wajah cerah, ada kebebasan sedikit di wajahnya. Saya lihat begitu. Biasanya kalau lagi jadi Paskibra kan bawaannya sama senior serem-serem gitu kan, apalagi sama Kak Didi kan. Kita aja yang junior pasti niatnya ke atas begini, ngeri-ngeri sedap. Kalau sekarang boleh duduk santai atau masih tetap tegap berdiri ya? Tegap duduk ya, duduk siap. Tapi nggak apa-apa lah, senyumnya udah luar biasa. Baik, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan sosialisasi apa sih Tom Jerman? Pembinaan ideologi untuk Paskibra. Hari ini memang kebetulan para narasumber peserta ini adalah Paskibraka 2023 gitu ya, yang akan bergeser dengan tugas baru sebagai Purna Paskibra Indonesia. Nanti acaranya di mana Kak? Ada acaranya nggak kira-kira? Apa tergantung Kak Nidi dan teman-teman? Iya. Jadi kesempatan yang baik ini kami dari Kesbangpol Jakarta Selatan mengucapkan banyak terima kasih terutama buat Paskibra 2023. Kita bergabung dari bulan Januari ya, efektifnya begitu. Kemudian nanti di bulan Agustus sambil prosesi juga abang dan kakak juga memberikan pendampingan buat calon Paskibra, calon pasukan Paskibra 2024. Dan luar biasa kami juga dengan adanya Paskibraka kemudian juga PPI ada suasana baru. Beberapa teman-teman mungkin sudah tahu forum-forum masyarakat yang ada di Kesbangpol di lantai 6 yang biasa kita kumpul itu ada 4 forum yang memang kita punya perintah langsung dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari BPIP. Yang pertama Forum Pembangunan Kebangsaan. Ini kebetulan ketuanya Pak Fahmi, yaitu kumpulan dari tokoh-tokoh masyarakat yang berbasis etnis. Sementara ini baru ada 37 ya. Kemudian nanti dengan ada penambahan provinsi, kayaknya harus segera dilakukan revisi Pergub
karena harus semua jumlah provinsi masuk ditambah 3 etnis. Kemudian tingkat FPK hanya ada di tingkat kota dan provinsi. Jadi kalau di kecamatan, kalaupun abang dan kakak lihat itu adalah korwil yang ditugaskan. Kita juga alhamdulillah setiap kecamatan punya FPK yang kebetulan berdomisili di kecamatan tersebut dan bergabung untuk kegiatan dengan para camat dan para lurah. Kemudian yang kedua ada forum perhimpunan umat beragama. Ruangannya juga di samping ya. Itu mekanisme penunjukan juga melalui mandat dari majelis agama masing-masing, terdiri dari 6 agama. Dan sebenarnya saya lagi menunggu juga sih, katanya aliran kepercayaan mau masuk juga ya Bang ya, katanya. Cuman kapannya, mekanismenya seperti apa ya, kalau kami dari Kesbangpol sudah mulai melakukan komunikasi dengan beberapa organisasi aliran kepercayaan. Jadi memang Nusantara terutama sangat beragam sekali ya, terkait dengan itu. Dan di Jakarta Selatan pun sudah ada juga beberapa rumah atau kelompok yang masuk dalam aliran kepercayaan. Sekali lagi, itu adalah bagian dari kita, hasanah budaya kita juga, dan itu kita juga harus saling menghormati. Setelah ada FKUB, kemudian terakhir ada FKD, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ini kayak gini seragamnya nih Kak. Jadi kalau kakak di luar kecamatan lagi ada acara ketemu yang seragam kayak gini, ini teman-teman pasti dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Di tingkat kelurahan ada 7 orang, di tingkat kecamatan ada 9, di tingkat kota ada 11. Nah kebetulan kita bersyukur di Jakarta Selatan ini koordinasi dan kolaborasi antar forum-forum masyarakat, forum-forum Kesbangpol luar biasa. Waalaikumsalam. Bapak Togi, sehat ya Pak. Pak Dirham, semua teman-teman Paskibra yang ganteng-ganteng semua, perempuannya cantik-cantik semua. Tepuk tangan buat kita. Kalau Pancasila mesti muji dulu Bu. Jangan lupa pantun. Iya, jangan lupa pantun, wah nggak bisa pantun. Adik-adikku sekalian, siang ini sungguh luar biasa Pak Dirham melakukan hal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila. Satu saja yang ingin saya pesankan, bahwa sebentar lagi Jakarta akan menjadi kota global, bukan kota gombal loh. Kota yang diisi oleh Anda semua yang ingin memajukan Jakarta jauh lebih baik. Nah, syaratnya adalah bagaimana kita hidup satu rukun. Kedua, bagaimana kita hidup memotivasi bahwa Jakarta ke depan punya PAD yang cukup baik untuk seterusnya. Kalau tidak, Pak Dirham dengan saya akan kurus dompetnya. Karena gajinya akan berkurang Pak Dirham ya. Ya adiknya jangan tegang semua. Jangan tegang semua. Kelihatannya tegang semua nih, kalau nggak dikomando dia diam terus nih Pak Dirham. Suku di Jakarta rukun atas binaan Bapakku di belakang itu, kita akan begini. Itu modal dasar. Cerita kepancasilaan begini. Satu, rukun. Modal dasar ini akan membawa Jakarta akan lebih baik lagi dengan kota-kota besar di dunia. Penetrasi nggak ideologi Pancasila ini? Lalu kena nggak terpenetrasi dari sisi kebudayaan? Kita dilemahkan oleh hasil konkretisasi daripada sebuah bangsa yang intervensinya tanpa kita sadari masuk ke rumah kita tidak assalamualaikum. Makanan, gaya pakaian, film, itu masuk drama itu kok Bu. Nah, maka adik-adik yang sudah pernah Paskibra dan menjadi duta Pancasila, ingatkan kepada teman-teman bahwa di ruang yang kecil itu ada benda yang selalu meminta kita mempenetrasi ideologi kita. Ini saya baru dari kasih kegiatan di hadapan para pemirsa 3 pilar. Saya mengingatkan kepada mereka bahwa orang bisa terpapar radikal itu bukan karena dia belajar agama dari kiai-kiai yang ini, tapi bisa saja terpapar melalui media sosial.
tentunya pernah mendengar ada seorang putri yang masuk ke Mabes Polri di dekat sini, kemudian dia melakukan gaya yang luar biasa sehingga tertembak. Artinya apa? Ideologi bisa masuk dan tertular melalui kegiatan. Maka sebagai duta Pancasila, jadi semua harus memberikan sumbangsi yang baik. Setuju apa enggak? Setuju. Benar nih. Bapak. Pak Dirham, ayo semuanya. Jangan sampai coklat. Ayo silakan. Sudah. Pak Fahmi. Oh iya, Pak Fahmi mana? Pak Fahmi, ayo dong. Bapak Fahmi yang serahin. Oh, saya serahkan ke. Bukan diambil ini. Oh, saya ambil. Serahkan ke anak. Terimalah sang saka merah putih ini kepada Adinda. Kibarkan bendera ini di Nusantara. Mantap. Siapa sih diri kalian? Apa sih potensi yang kalian miliki agar nanti kalian tidak salah langkah untuk berproses dan belajar di kemudian hari? Oke, tadi saya sudah dikenalkan oleh Ibu Kadaria. Perkenalkan, saya adalah psikolog anak dan remaja. Nama saya Disti, teman-teman bisa panggil saya Kak Disti atau Mbak Disti. Saya sih yang bisa diberikan untuk bangsa gitu ya. Tentunya kita harus mengenali diri kita sendiri, karena yang tadi saya bilang perjalanan kalian ke depan itu masih sangat panjang. Setelah dari SMA kalian akan kuliah, akan magang, akan kerja dan sebagainya macamnya. Kalau tidak dimulai dari sekarang, teman-teman nggak tahu nanti kapalnya teman-teman itu akan berlayarnya kemana. Oke? Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih di usia-usia teman-teman ini kan usianya remaja ya. Kalau mau mengenal diri berarti kan harus tahu diri juga. Saat ini saya remaja. Remaja itu siapa sih? Oh, oke, mengutip tadi ya. Gen Z, generasi emas, peralihan. Oke, ini ada yang jawab nih, peralihan masa anak-anak, transisi menuju dewasa. Oke, Ultraman, siapa itu yang jawab Ultraman? Oke, ada lagi pemuda Indonesia, usia peralihan, good, ya. Oke, ya, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Remaja di rentang-rentang kalian ya, remaja awal itu 10 sampai 18 tahun kalau berdasarkan UU Kemenkes, kalau nggak salah sampai 24 tahun di Indonesia. Itu adalah periode peralihan nih, tadi udah ada yang jawab nih, bagus-bagus semua jawabannya. Ya, peralihan transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Boleh kembali ke slide ini, Mas? Terima kasih. Jadi teman-teman ini udah tahu, udah mulai tahu bahwa dirinya terpisah, merupakan individu sendiri, bukan lagi anak-anak yang apa-apa dibantuin gitu ya sama orang tua. Udah bisa berpikir rasional, bener nggak? Udah bisa membuat perencanaan sendiri, betul? Udah bisa buat keputusan sendiri, betul? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Putri Risa, saya dari sekolah SMA Islam dari SMA Negeri Jakarta. Aku biasanya di sekolah dipanggilnya Esa, terus nama PPI aku adalah Esha. Aku umur 17 tahun, lahirnya 30 Maret 2007. Pertanyaan saya ditujukan untuk Kak Adisti. Izin Kak, saya ingin nanya, kan generasi kita sekarang ini sedang menentukan sama seperti Nata yang jabarkan tadi pertanyaannya, cuman pertanyaan saya adalah bagaimana ketika kita sedang mengalami stres dalam memilih tujuan kita ke depannya itu seperti apa? Kan biasanya generasi kita sekarang melakukan seperti mungkin self harm. Metode yang dilakukan untuk mengenali diri itu adalah melalui analisis SWOT. Nah, tapi terkadang kita juga merasa kesulitan di dalam melakukan analisis SWOT itu. Analisis SWOT itu kan terdiri dalam kelebihan, kekurangan, kendala dan segala macam. Tapi terkadang kita tuh kesulitan dalam mengenali apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Kalau misalkan
misalkan kita memakai metode yang kedua melalui pandangan orang lain, kadang orang lain juga memiliki pandangan yang berbeda-beda dan bahkan lebih beragam, yang buat kita tuh lebih bingung siapa sih kita dan potensi apa yang bisa kita kembangkan. Jadi gimana sih Kak biar kita tuh bisa mengenali dan bisa untuk menganalisis tentang potensi kita. Kita mau masuk nih implementasi nilai-nilai Pancasila. Ya. Next. Siapa kita? Indonesia. Apa itu Indonesia? Realitasnya keberadaan NKRI negara bangsa adalah negara bangsa atau negara kesatuan nation state. Sebagai negara bangsa merupakan keberagaman ras, suku, etnis, golongan, agama, adat istiadat, kebudayaan maupun kondisi geografis adalah unsur pembentuk bangsa. Kita ini sangat beragam dari suku, agama, ras, semua beragam. Dan perlu kita sadari bahwa keragaman adalah anugerah dan takdir Tuhan. Itu yang penting. Kepada bangsa Indonesia harus kita syukuri. Next. Nah, di dalam founding father kita, cita-cita bangsa kita, bangunan masa depan bangsa adalah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar seluruh negara Republik Indonesia 1945, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di dalam undang-undang itu kita hanya disampaikan hanya di pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, sampai di situ dalam pembukaan itu. Nah, kita baru mau memasuki bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sudah sampaikah kita sampai situ? Bersatu kita masih belum. Kita hanya bersatu untuk melawan penjajah. Tapi bersatu untuk melawan hal-hal yang untuk mewujudkan kedaulatan bangsa, untuk mewujudkan rasa adil dan makmur, belum sampai kita di situ. Nah, mengadopsi salam Pancasila dengan mengangkat tangan di atas bahu, maknanya adalah bahwa 5 sila Pancasila ini ada di atas pundak kita, menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mengucapkan salam Pancasila, menjalankan dengan prinsip keahlian. Nah, ketika adik-adik misalnya dalam sekolah pemilihan ketua OSIS, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agung bagaimana demokrasi Pancasila. Nah, itu adalah pengamalan dari sila keempat. Kemudian keadilan sosial, melayani dengan adil, berorientasi pada mutu untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oke, boleh dilanjut. Konseptualitas Pancasila. Nah, ini agak berat juga, tapi kita bacanya santai aja. Itu ada 5. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan. Next. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini yang disebutkan oleh Soekarno pada saat pidato 1 Juni itu adalah filosofi Groundslah, itu adalah dasar negara. Nah, Pancasila ini di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memuat seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi semua sumber hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus bersumber dan berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, lanjut. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Soekarno menyebutkan pada 1 Juni ini sebagai Weltanschauung, pandangan hidup bangsa yang berdasar dari nilai-nilai kearifan yang hidup lama dalam masyarakat Nusantara. Jadi nilai-nilai Pancasila itu atau ideologi Pancasila itu kita tidak ambil dari luar. Ideologi Pancasila dan nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang sudah terkandung di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Itu yang digali kembali dan dibuat dalam satu bentuk dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, langsung. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Jabarkan.
Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya seperti kita rohani kita kepada agama kita masing-masing dengan cara kita beribadah dan juga menghargai teman kita yang memiliki agama, suku atau budaya lain. Lanjut, yang kedua, sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam sila ini dapat dijabarkan bahwa kita sebagai manusia harus memiliki adab untuk adab yang Keluarkan, salah nggak apa-apa. Di sini salah dibenarkan. Apa yang kalian tahu, keluarkan aja. Ras, agama, dan suku dan lain-lain. Dan walaupun berbeda suku dan agama, kita harus saling bersatu. Silakan Pak. Sila keempat, kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana Indonesia yang dipimpin oleh seorang presiden dan juga sebagai negara yang berbentuk republik. Cuma itu. Ya. Ya. Yang kelima, salah nggak apa-apa. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami warga Indonesia harus hidup sosial, jadi saling membutuhkan satu sama lain, dan di samping itu kita harus hidup adil dan makmur karena agar Indonesia dapat hidup rukun. Terima kasih. Terima kasih.